Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Reski Febrianto. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Desain Media Pembelajaran Berbasis Komputer dengan menggunakan Microsoft Expression Web untuk mata kuliah pemrograman web pada Universitas Muhammadiyah Kendari. Ya, bab pertama, pendahuluan. Latar belakang, era globalisasi saat ini yang ditandai semakin meluasnya penggunaan teknologi komputer. Hampir seluruh bidang kehidupan, khususnya di bidang pendidikan. Media berbasis komputer dapat menggabungkan berbagai macam media, baik tujuan pembelajaran atau bukan. Keragaman media ini meliputi teks, gambar, audio, video, bahkan simulasi. Media berbasis komputer merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks, atau kombinasi paling sedikit dua media input ataupun output dari data. Media ini dapat berupa audio, menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Universitas Muhammadiyah Kendari merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Sulawesi Tenggara. Dalam proses pembelajaran, media yang digunakan media masih konvensional, di mana dosen mengajar menggunakan perangkat teknologi informasi seperti LCD, tetapi banyak kekurangan dengan menggunakan media tersebut. Di antaranya, mahasiswa hanya melihat dan atau membaca dan mendengar, tidak dapat berinteraksi dengan media pembelajaran secara langsung. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dilakukan desain media pembelajaran yang dapat berinteraksi dengan bahan ajar dan dapat digunakan dengan mudah, serta tidak terbatas dengan waktu. Artinya, bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Dikatakan sebagai media pembelajaran karena media ini berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Maka penulis perlu mengadakan penelitian dengan judul Desain Media Pembelajaran Media Komputer dengan menggunakan Microsoft Expression Web untuk mata kuliah pemrograman web di Universitas Muhammadiyah Kendari. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mendesain media pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan Microsoft Expression Web pada mata kuliah pemrograman web di Universitas Muhammadiyah Kendari. Kedua, bagaimana respon user atau pemakai terhadap media pembelajaran yang didesain dengan menggunakan Microsoft Expression Web pada mata kuliah pemrograman web. Kemudian tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Mendesain media pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan Microsoft Expression Web untuk mata kuliah pemrograman web di Universitas Muhammadiyah Kendari. Kedua, menentukan respon user atau pemakai terhadap media pembelajaran berbasis komputer dengan menggunakan Microsoft Expression Web untuk mata kuliah pemrograman web di UMK. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Dapat dijadikan sebagai pionir untuk pengembangan media pembelajaran di UMK. 2. Dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan media pembelajaran di UMK. 3. Dapat menambah wawasan bagi dosen dan mahasiswa dalam mendesain media pembelajaran di UMK. Keempat, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web. Kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama, deskripsi teori. Konsep dasar pembelajaran berbasis komputer. Pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer atau PBK merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software
pembelajaran atau CD pembelajaran berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Robert Hennig dan kawan-kawan dalam Rusman 2012 nomor 153 yang menyatakan bahwa sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada para siswa peserta didik dan dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan di dalam sistem komputer. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berbasis komputer. Prinsip-prinsip pembelajaran komputer. Pembelajaran berbasis komputer mempunyai prinsip sebagai berikut. Pertama, dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer harus berorientasi pada tujuan pembelajaran baik standar, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada kegiatan pembelajaran. Apapun model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan harus berpijak pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran. 2. Berorientasi pada pembelajaran individual. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa atau peserta didik di laboratorium komputer. Hal ini sangat memberikan keleluasaan pada siswa atau peserta didik untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Bagi siswa yang memiliki kemampuan tinggi tentunya akan cepat selesai dalam mempelajari konten atau materi pelajaran yang diprogramkan dalam pembelajaran komputer. Tapi sebaliknya, yang kurang atau rendah kemampuan atau IQ-nya tentunya akan lambat dalam mengerjakan atau memahami konten yang ada dalam pembelajaran berbasis komputer. Namun semua itu difasilitasi oleh pembelajaran berbasis komputer secara individual. Jadi tidak ada siswa atau peserta didik yang dipaksa-paksa untuk memahami materi, dan tidak ada siswa yang ditahan-tahan dalam menyelesaikan materi pembelajaran. Semua berjalan dengan interest dan kemampuannya. 3. Pembelajaran berbasis komputer bersifat individual sehingga menuntut pembelajaran secara mandiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara mandiri, di mana guru atau tenaga pendidik berperan sebagai fasilitator atau mediator. Semua pengalaman belajar dikemas dalam program berbasis komputer dan siswa mengerjakan secara mandiri di laboratorium. Komputer sebagai media pembelajaran. Definisi komputer. Definisi komputer, istilah komputer diambil dari bahasa Latin atau computare yang berarti menghitung. Definisi komputer disampaikan oleh Wahono dalam Rusman 2012 nomor 177. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi digital kemudian memprosesnya sebagai program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian kita masuk ke penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang pernah dilakukan tentang media pembelajaran berbasis komputer adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahmat At-Tibi 2010, perencangan media pembelajaran fisika berbasis animasi komputer untuk sekolah menengah atas, pokok bahasan hukum Newton tentang gerak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program media pembelajaran yang dikembangkan untuk kriteria tampilan program termasuk dalam kategori baik, kesesuaian program terhadap bahan ajar fisika, pokok bahasan hukum Newton tentang gerak dalam kategori baik, dan kriteria kualitas teknisnya juga dalam termasuk kategori baik. Kerangka berpikir. Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori yang sudah dipaparkan di atas, maka akan diadakan penelitian dengan judul Desain Media Pembelajaran Berbasis Komputer dengan menggunakan Microsoft Expression Web untuk mata kuliah pemrograman web pada Universitas Muhammadiyah Kendari.
Media pembelajaran dan berbasis komputer adalah satuan untuk bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti pembelajaran individual, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang atau dimanfaatkan oleh guru. Microsoft Expression Web merupakan aplikasi desain tata letak halaman web menggantikan front page yang menawarkan seperangkat alat untuk desain yang dinamis. Metode penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan atau development research. Metode penelitian pengembangan research adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sugiono 2010, nomor 297, dengan tahap-tahap berikut. Tahap pertama adalah studi pendahuluan dilakukan oleh pendekatan deskriptif kualitatif. Tahap kedua adalah tahap pengembangan model dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dilanjutkan dengan uji coba terbatas. Setelah ada perbaikan maka akan dilanjutkan dengan uji coba lebih luas. Setelah perbaikan uji coba lebih luas akan menghasilkan model hipotetik. Tahap ketiga, tahap evaluasi dengan pendekatan deskriptif, yaitu meminta respon tentang media yang dikembangkan. Kemudian kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau development research. Secara umum, penelitian pengembangan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap studi pendahuluan dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimulai dengan studi literatur dan studi lapangan. Tahap kedua adalah tahap pengembangan model dilakukan dengan pendekatan deskriptif dilanjutkan dengan uji coba terbatas. Setelah ada perbaikan maka akan dilanjutkan dengan uji coba lebih luas sehingga menghasilkan suatu model hipotetik. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi dengan pendekatan deskriptif, yaitu meminta respon tentang media yang dikembangkan. Tahap-tahap pengembangan media pembelajaran berbasis komputer untuk mata kuliah pemrograman web. Prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan desain media pembelajaran web dengan menggunakan Microsoft Expression Web di UMK yang digunakan diadaptasi dari model pengembangan yang dikembangkan oleh Borg dan Kohl, yaitu sebagai berikut. 1. Studi pendahuluan. Dalam studi pendahuluan, dilakukan studi literatur dan studi lapangan. 2. Desain model. Dalam desain model ini dilakukan penentuan fitur-fitur, konten, serta materi perkuliahan dan tujuan. Lanjutnya yaitu validasi. Validasi dilakukan pakar pendidikan, ahli media, dan ahli materi. Uji coba terbatas. Dalam uji coba terbatas ini peneliti minta 6 orang mahasiswa. Evaluasi dilakukan untuk melihat produk ditinjau dari aspek materi dan aspek media, di mana penelitian validasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh media pembelajaran berbasis komputer yang layak dilihat dari segi media dan materi. Lalu, revisi hasil uji terbatas. Setelah uji coba terbatas dilakukan, maka tahap berikutnya adalah melakukan perbaikan produk dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari hasil uji terbatas. Kemudian uji coba lebih luas. Uji coba lebih luas dilakukan terhadap 20 orang mahasiswa yang diambil dari kedua kelas, yaitu 10 orang kelas TIK A dan 10 orang kelas TIK B yang program mata kuliah pemrograman web. Selanjutnya, data dari hasil uji coba dianalisis dan pendekatan deskriptif. Kemudian revisi hasil uji lebih luas. Untuk mendapatkan produk pembelajaran yang dipakai dalam kualitas yang baik, dilakukan analisis dan revisi akhir sebelum produk diuji kelayakannya. Kemudian uji kelayakan. Media pembelajaran
untuk mata kuliah program web menggunakan Expression Web yang telah melewati beberapa kali revisi dan uji kelayakan. Kemudian produk akhir. Setelah dilakukan revisi, maka dilakukan produk akhir, di mana menghasilkan software pembelajaran dengan dikemas dalam bentuk CD. Kemudian kita masuk ke jenis data. Data yang dikumpulkan pada pengembangan media pembelajaran berbasis komputer untuk mata kuliah program web dengan menggunakan Microsoft Expression Web berupa data kualitatif yang berupa saran dan masukan dari responden. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data dalam penelitian. Ini teknik pengumpulan data adalah yang digunakan sebagai berikut. Observasi. Dalam observasi awal dalam perkuliahan mata kuliah program web, didapat bahwa dalam perkuliahan dosen mengajar menggunakan perangkat teknologi dan materinya dikemas dalam PPT. 2. Dokumentasi. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan sumber-sumber tertulis seperti SAP yang digunakan dalam perkuliahan dalam materi program web serta gambar atau foto yang didokumentasikan pada uji coba, baik uji coba terbatas, uji coba luas, dan uji kelayakan. Ketiga, instrumen kuesioner dalam penelitian. Pengembangan ini digunakan untuk memperoleh data dari subjek penelitian, baik dari subjek uji coba terbatas maupun uji coba lebih luas, dan uji kelayakan sebagai bahan untuk mengevaluasi program media pembelajaran yang dikembangkan. Kemudian teknik analisis data. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian. Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Hal ini secara spesifik dan telah ditetapkan oleh peneliti. Langkah terakhir yang ditempuh dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat. Oke, itu saja proposal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.